Selamat malam mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Hari ini adalah minggu ke-15 ya. Sehingga ini minggu terakhir perkuliahan kita di semester ini. Baik, saya mulai aja perkuliahan hari ini. Eh, Topik pada hari ini saya beri nama Artificial Intelligence dalam CCTV. Ini judulnya agak keren ini ya. Ini pada dasarnya itu melanjutkan yang kita bahas kemarin ya. Jadi deteksi wajah itu dilanjutkan dengan materi hari ini sebenarnya eh, cukup sinkron ya istilahnya, nyambung lah gitu. Jadi setelah dipelajari cara mendeteksi wajah, lalu kita lanjutkan dengan artificial intelligence dalam CCTV. Baik, kita mulai aja. Nah, di artificial intelligence ini saya menggunakan algoritma genetika ya. Jadi kebetulan saya ambil dari sebuah beberapa materi ya di sebuah website di internet yang saya gabung-gabung gitu, sehingga bisa kita pelajari lebih apa lebih utuh gitu ya. Kalau belajar di satu website saja nggak, mungkin agak susah ya. Tapi kalau beberapa website lalu kita gabung jadi lebih utuh ya. Baik, algoritma genetika ini yang saya gunakan ya, atau genetic algorithm ya, atau disingkat GA, merupakan tipe EA atau evolutionary algorithms yang paling populer ya. Jadi algoritma ini ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat, oleh orang yang bernama John Hallen ya. Tahun 1975. Wah, 1975 ini saya masih umur berapa tahun ini? Umur 5 tahun ini ya. Sudah ditemukan artificial intelligence dengan algoritma genetika. Wah, ini orang-orang luar negeri itu memang pinter-pinter ya. Nah, melalui sebuah penelitian ya, dia melakukan riset dan pembuktian tentunya, lalu dipopulerkan atau dikembangkan oleh salah satu mahasiswanya atau muridnya yang bernama David Goldberg ya, 1989 ya, 89 ya. Ini tentunya ya sudah lama ya, tapi teknologinya baru berkembang sekarang. Nah, David Goldberg
mendefinisikan algoritma genetika ini sebagai metode algoritma pencarian ya, berdasarkan pada mekanisme seleksi alam dan genetik alam. Jadi ini memang menurut saya ini hanya penamaan aja dan karakteristik ya. Atau jadi eh, menggunakan genetika itu karena alurnya itu alur genetika ya. Atau penamaan ini berdasarkan spesifikasi atau apa istilahnya ya. Jadi algoritma itu mempunyai pola pikir ya, mulai pola pikir, mempunyai konsep-konsep gitu ya. Nah, ternyata mirip-mirip dengan genetika. Walaupun ya dalam implementasinya bukan genetik yang kita pelajari di biologi ya, bukan ya. Hanya algoritmanya itu menyerupai hal-hal yang berhubungan dengan genetika. Bisa juga mekanisme seleksi alam. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi ini hanya untuk mempermudah pemahaman algoritma genetika itu sendiri ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini mengenal algoritma genetika. Algoritma genetika didefinisikan sebagai algoritma yang menerapkan pemahaman evolusi alamiah pada pemecahan masalah atau problem solving. Nah, ini kan cara menyelesaikan masalah itu mengikuti alur alami atau alamiah gitu istilahnya. Karena yang di solving ya, yang diselesaikan itu bersifat alamiah, maka cara menyelesaikannya atau mengatasinya menggunakan pendekatan-pendekatan alamiah ya. Kemudian solusi dari suatu masalah harus dipetakan atau encoding menjadi string kromosom. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ilustrasinya di sini ada masalah, lalu di sini ada encoding ya. Encoding itu biasanya memberi inisialisasi ya, atau memberikan notasi-notasi atau memberikan identifikasi ya, identifikasi dari masalah yang ingin yang ingin dicari atau yang ingin diselesaikan ya. Di situ ada encodingnya ya, solusi ini dinamakan kromosom ya. Ini lagi-lagi istilah ya, jadi jangan diasumsikan yang berkaitan dengan biologi ya, enggak. Ini hanya istilah aja supaya mempermudah aja, karena algoritma ini mirip-mirip cara bekerjanya itu seperti genetika ya, maksudnya seperti ini. Lalu ada fungsi fitness atau apa ya, setelah diidentifikasi lalu apa ya, jadi dua hal yang di mix ya, yang dikombinasi. Nanti kita beri contoh sehingga mudah memahaminya. Lalu dari combine atau fitness tadi itu, ini kayak dilebur ya, jadi mirip-mirip fungsi fasi gitu, dilebur. Lalu muncullah algoritma genetika itu sendiri, mulai diselesaikan masalahnya gitu ya. Algoritma genetika itu butuh masalah yang diidentifikasi dalam variabel gitu ya, kromosom, lalu ada proses fitness, maka masuklah ke decision makernya ya, algoritma genetika untuk di decoding atau diterjemahkan, lalu solusi yang didapatkan harapannya maksimal ya. Nah, jadi ini langkah-langkahnya nggak terlalu banyak ya. Cuman memang istilahnya yang mungkin di apa ya, memahaminya bidang yang berbeda ya, ini biologi ya, tapi diterapkan sebenarnya tidak hanya di teknik aja, macam-macam bisa. Jadi ini hanya, sekali lagi ini hanya istilah, jangan terpengaruh dengan istilahnya. Jadi yang Anda pahami itu algoritmanya atau cara bekerjanya. Baik, kita lanjutkan lagi.
mengenal algoritma genetika, Mas Ian ya. Jadi algoritma genetika didefinisikan sebagai algoritma yang menerapkan pemahaman evolusi alamiah ya, pada pemecahan masalah atau problem solving. Genotype atau gen ya adalah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu ya. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa nilai biner. Nah ini ya, ternyata genetika nggak seperti biologi, tapi dia menjadi variabel untuk diberi nilai-nilai biner. Tentang biner ini sudah kita bahas minggu lalu. Jadi warna-warna itu dikualifikasi ya, sesuai bobotnya menjadi biner. Ya sama dengan itu, nggak beda jauh. Cuman kan nggak selalu biner ya, ternyata bisa dimungkinkan pecahan ya, float ya, pecahan, lalu ada juga integer atau bilangan bulat maupun karakter. Gabungan gen dengan gen lain yang membentuk nilai tertentu dalam algoritma genetika disebut kromosom. Nah, ini lagi-lagi variabel, jangan diartikan harfiah artinya ya. Ini hanya istilah aja. Nanti sebenarnya ini merupakan variabel-variabel yang akan kita isi dengan nilai-nilai numerik, bisa biner, float, integer maupun karakter. Lalu string kromosom ini tersusun atas sejumlah gen yang menggambarkan variabel-variabel keputusan yang digunakan ya. Kromosom sangat menentukan kualitas dari solusi yang dihasilkan. Jelas ini. Jadi kalau kita mampu mengidentifikasi genotipenya, tipe gennya dengan benar, saat menjadi kromosom, maka variabel untuk membuat keputusannya jadi benar. Tapi kalau Anda menentukan tipe genetikanya salah, ya tentunya saat identifikasi menjadi kromosom dan dicari keputusan decision makernya jadi salah ya. Nah itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Individu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu pilihan solusi dari permasalahan. Ini kayak apa ya, target atau apa yang diharapkan ya. Jadi individu ini lagi-lagi istilahnya memang ya terserah yang buat ya. Jadi mau pakai kata tipe gen atau kromosom atau individu atau fitness, itu terserah yang membuat, kita hanya memahaminya konsep kerjanya ya. Istilah itu terserah yang buat. Kalau Anda yang membuat algoritma ini ya terserah Anda mau kasih nama apa ya. Jadi kita ikuti aja alur pola kerjanya ya. Lalu ini ada istilah seleksi alam ya. Di algoritma genetika tercermin dari fitness function yang menunjukkan seberapa layak atau solusi terhadap suatu permasalahan ya. Nah, ini teringat kita saat minggu kemarin membahas deteksi wajah itu ya. Jadi wajah yang sudah terekam di database dengan wajah yang baru di capture, lalu diidentifikasi, dikuantitasi, ya ini mau berapa persen identiknya. Kalau 100 nggak bakalan, pasti beda. Nah ini akhirnya biasanya 70 apa 60 ya. Sehingga bisa menentukan keputusan, oh ini wajah si A, ini wajah si B. Walaupun tidak identik 100% ya, karena kan nggak mungkin sama ya saat capture gambar direkam di database dengan saat capture gambar saat absen, kan nggak mungkin sama. Nah seperti itulah ya, seleksi alam atau pemilihan atau ya identifikasi lah. Lalu fitness function digunakan untuk membentuk generasi selanjutnya melalui proses crossover atau reproduksi. Nah ini yang membedakannya. Jadi di algoritma ini berbasis alami ya. Jadi prosesnya itu mulai dari ada menjadi tidak ada, dimulai tidak ada dulu, tidak ada menjadi ada, lalu tambah lagi, lalu lebih kompleks lagi dan lebih rumit lagi gitu. Jadi tahapannya itu alamiah gitu, seolah-olah gitu ya. Kemudian dalam algoritma genetika akan membuat generasi baru
hingga generasi terakhir yang dijadikan solusi permasalahan yang optimal. Jadi algoritma ini membutuhkan beberapa referensi ternyata. Jadi nanti dari referensi itu dibuat berkali-kali sehingga dalam keputusan membuat decision itu mempunyai pembanding yang selalu digenerasi atau selalu diperbanyak sehingga perubahannya itu diikuti. Contoh misalnya gini, wajah manusia itu kan nggak mungkin 2-3 tahun tetap terus ideal. Wajah saya misalkan 3 tahun yang lalu kan nggak mungkin sama. Ya kalau database absen itu nggak di-update, nah maka absen yang terakhir tidak akan kedetek wajah saya. Nah harusnya gimana? Update-nya harus terus-menerus ternyata. Nah itu dilakukan oleh algoritma genetika. Nah itu yang menarik ya, yang membedakan. Jadi dia ngikuti setiap perubahan, mungkin setiap perubahan secara alamiah ya, disimpan terus. Ada beda lalu ngupdate yang lama, ada beda mungkin ngupdate yang lama. Lah itu yang mungkin akhirnya lebih cenderung ke artificial intelligence ya. Dia ngupdate data yang lama dengan data yang baru. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh penerapan GA atau algoritma genetika atau genetic algorithm ya dalam tilang elektronik. Nah, ini saya ambil dari sebuah website pacman.io. Jadi saya memang ambil di internet supaya Anda pun bisa mendapatkannya ya. Pelanggaran swerving, keluar dari jalur dan memblocking jalur pejalan kaki. Nah, ini mendeteksi kendaraan yang mungkin melakukan pelanggaran ya. Jadi mestinya dia berhenti, nggak berhenti misalkan. Atau mestinya dia pada jalurnya, tidak di jalurnya. Nah, itu bisa dideteksi ya. Nah, ini tentunya ini sudah kita sering temui ya. Dari di tepi bukan di tepi jalan tapi ya. Mungkin di atas jalan ya. Ada kamera ya. Mungkin pertigaan, mungkin perempatan jalan utama lah itu. Nah, itu biasanya ada CCTV yang berguna untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran di lalu lintas ya. Dan itu langsung ke capture. Dan capture-nya itu hanya saat melanggar. Nah, itu yang menarik ya. Jadi kalau nggak melanggar ya nggak di capture, begitu melanggar di capture. Baik, kita lanjutkan lagi. Agar artificial intelligence dapat membedakan mobil mana yang melanggar lalu lintas atau tidak ya, maka harus dapat membedakan objek mana sebagai mobil dan objek mana sebagai jalan. Nah, ini kan cara berpikir orang yang alamiah ya, jadi nggak ngerti sama sekali. Maka ditujukan ini loh objek yang tanpa kendaraan. Nah, ya. Maka algoritma genetika perlu merekam kondisi awal jalan tanpa mobil sebagai generasi pertama. Nah, ini sebagai individu pertama. Ya. Ya, nanti ada individu yang lain lagi. Ya, coba ini saya lanjutkan lagi ya. Setelah artificial intelligence mengetahui kondisi jalan tanpa mobil, langkah selanjutnya adalah memberitahu artificial intelligence kondisi jalan yang ada mobil. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi seolah-olah ada orang gitu ya, artificial intelligence itu ada orang dikasih tahu. Ini loh kalau tidak ada mobil seperti ini, ya Pak. Saya kembali ke atas ya. Tidak ada mobil seperti ini. Ada mobil seperti ini. Nah, ini diidentifikasi gambar-gambar ini, lalu nanti dibedakan secara matematis. Nah, gitu ya. Jadi memang ini cara algoritma ya istilahnya. Algoritmanya itu begitu alamiah ya, begitu alamiah sekali. Lalu dilakukan sebuah proses untuk regenerasi. Jadi kalau ada perubahan terhadap yang lama dan yang baru, dia replace yang lama diganti yang baru.
Nah, gitu. Itu yang menarik sekali ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya artificial intelligence berfungsi untuk mensubtraksi. Ya, ini mulai subtraksi itu mengidentifikasi, kalau minggu kemarin tuh kita bahas seperti itu juga ya. Jadi mengantai apa-apa istilah kemarin itu. Jadi mengidentifikasi, mengkualifikasi itu istilahnya. Subtraksi gambar dalam gambar jalanan tanpa mobil dengan gambar yang ada mobil, sehingga artificial dapat mengetahui objek mana yang disebut sebagai mobil. Nah, gitu. Jadi dia bandingkan tanpa mobil dengan ada mobil, sehingga dia tahu mobil itu seperti apa. Jadi selisih antara tanpa mobil dengan selisih antara dengan mobil dan tanpa mobil, akhirnya muncul sebuah nilai. Nah, nilai itu adalah identifikasi untuk mobil. Nah, belajarnya dari situ ya. Aplikasinya itu belajar dari situ. Gambar gak ono mobil karo gambar sing ono mobil, lalu diidentifikasi, diberi nilai seperti kemarin itu ya, diberi nilai, diberi bobot nilai dan sebagainya. Lalu ada selisih kan antara tanpa mobil dan dengan mobil. Nah, selisihnya itu adalah sebagai identifikasi nilai untuk mobil. Wah, itu. Kemudian artificial intelligence siap untuk menjalankan tugasnya ya. Ya, ini menentukan apakah sebuah mobil melakukan pelanggaran dengan menggunakan genetik algoritma. Nah, itu akhirnya kedetek mobil itu seperti apa. Nah, dengan membandingkan dengan gambar yang sebelumnya, maka bisa diketahui mobil ini ada perubahan angka, ada perubahan nilai, sehingga bisa menyatakan oh ini melanggar atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Untuk membuat generasi pertama gambar hitam putih, ya ternyata masih menggunakan grey, tipe grey ya, picture tipe grey ternyata. Kita ternyata belum berani menggunakan yang picture tipe color ya. Ternyata nilainya jauh lebih banyak, lebih gampang yang grey ya. Nah, ini nyambung dengan materi kita minggu kemarin ya. Ya, dari CCTV akan dijadikan kromosom ya, populasi dari kromosom ini adalah potongan gambar mobil dengan dimensi yang sama. Kemudian kromosom akan dievaluasi menggunakan fitness function. Ya, ini kayak di mix, kalau metodenya metode fasi itu dilebur, nanti ketemu tidak ada mobil dengan mobil tuh selisih nilainya itu menjadi sebuah identifikasi, oh ini mobil gitu. Nah, ini memang pelajaran agak beda ya. Tapi ternyata ini memang diterapkan di CCTV, jadi mau nggak mau saya harus sampaikan ini. Apalagi di Indonesia sekarang itu sudah tidak deteksi garis yang besar kayak garis jalan, bahkan garis itu diunggah dari angka-angka plat nomor ya. Kan memang agak rumit juga ya karena kecil. Apalagi dengan kecepatan tinggi, nomor itu menjadi tidak begitu jelas. Makanya pemerintah merubah dari plat background hitam menjadi plat background putih ya, agar mudah untuk diidentifikasi. Nah, tentunya itu ada algoritmanya gitu ya. Nah, populasi dari kromosom adalah potongan gambar mobil dengan dimensi yang sama. Kemudian kromosom akan dievaluasi menggunakan fitness function. Nah, ini ya dilebur atau metode fasi, mirip-mirip seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini persamaannya ya. Persamaan fitness function. Kalau Anda lihat ini adalah sigma, ini berarti penjumlahan. Jadi penjumlahan dari identifikasi gambar ya. Ya. Jadi di sini angka dari row vektor ya. Row vektor berarti baris. Lalu kalau satunya angka dari kolom vektor. Kolom itu kolom itu garis atas ke bawah gitu. Kalau dalam XY, row itu X, kolom itu Y. Nah, gitu. Nah, itu kalau ini jadi 1/C kali
R ya. Ya, berarti perkalian antara row dan kolom ya. Atau kalau dalam koordinat itu antara X dan koordinat Y ya. Nah, kemudian di sini ada I sama dengan 0 sampai sejumlah C. C-nya ini adalah kolom ya. Lalu di sigma juga atau dijumlahkan juga mulai dari J sama dengan 0 sampai ujungnya adalah angka jumlah nilai row ya, atau baris. Nah, ini matematika ya. Tapi ini diterapkan di CCTV loh ya. Jadi saya nggak nutup-nutupi ya, memang seperti ini. Jadi dihitung memang. Gambar itu dihitung diidentifikasi ya, lalu dihitung. Kemudian fitness function di atas digunakan untuk mencari rasio piksel berwarna putih dan kromosom. Dalam kromosom ya, kromosom ini berbagai tipe gen, di mana tipe gen itu adalah variabel-variabel ya. Bisa jadi biner seperti minggu kemarin itu gambar itu diidentifikasi mulai dari gelap sampai putih menjadi nilai biner ya. Atau total pixel yang menunjukkan ada apakah area di bawah mobil yang sedang diamati mengandung garis putih atau tidak. Jadi nanti putih dan gelap itu dianalisa ya di fungsi fitness ini. Tapi jangan lupa di algoritma genetika ini dia menyimpan gambar yang masih tidak ada kendaraan, jadi masih kosong misalnya. Jadi dia mempunyai basic gambar sebagai acuan. Nah itu, begitu ada kendaraan pasti kan nilainya beda. Nah itu diidentifikasi sama dia, oh ada mobil. Nah, tinggal dihitung aja jumlah hitam dan putihnya berapa. Kalau bergeser dari nilai putih yang sebelumnya disimpan di database, berarti ada jalur putih yang ketutupan mobil ini, itu algoritmanya ngitung ya, jumlah putih dengan jumlah hitam loh kok berkurang dari database yang sebelumnya. Wah ini pasti ketutup ini. Nah gitu ya. Jadi tapi jangan khawatir, ini bukan manusia yang mengerjakan, ini adalah komputer, sehingga kita hanya mempelajari algoritmanya saja, konsepnya saja. Garis putih ini melambangkan batas antar jalur atau jalur pejalan kaki. Ya. Jadi fitness function di atas digunakan untuk mencari rasio piksel berwarna putih dalam kromosom atau piksel yang menunjukkan apakah area di bawah mobil yang sedang diamati mengandung garis putih atau tidak. Ini dihitung ya. Tapi kan ada referensi gambar yang tanpa mobil ya. Nah itu kata kuncinya di situ, ada referensinya. Nah, garis putih ini melambangkan batas antar jalur atau jalur pejalan kaki. Nah, itu ya. Memang matematis, tapi ini jangan dipikir karena nanti program atau komputer yang ngerjakan ya. Kita hanya belajar konsepnya aja. Proses seleksi menggunakan fitness function ini digunakan untuk mendeteksi kromosom mana saja yang mencapai batasan tertentu untuk bisa dikatakan melakukan pelanggaran. Nah, ini ya. Jadi kan ngitung hitam dan putihnya, makanya dibuat grey, picture tipe grey ya. Selanjutnya kromosom-kromosomnya lolos itu berarti sama dengan basicnya ya, akan dijadikan referensi untuk melakukan kromosom reproduksi untuk membentuk generasi baru. Nah ini yang menarik, apabila ada misalkan tidak ada kondisi mobil kok berubah, lah ini menjadi generasi baru, direkam database kondisi baru. Direkam database kondisi baru itu berarti dibuat individu baru, pembanding baru, karena mungkin jalannya sudah berubah ya. Kan tidak mungkin jalan itu persis seperti yang kemarin di chat misalnya. Nah, nggak mungkin, mesti ada chatnya itu mungkin sudah mulai ngelupas atau apalah gitu ya, pasti ada perubahan. Nah menariknya algoritma ini akan mereproduksi atau membuat generasi baru kondisi yang sama kalau ada perbedaan. Jadi kalau tidak ada mobil kok gambarnya berubah, nah
gambar yang berubah ini menjadi generasi baru. Nah, gitu. Proses crossover reproduksi dilakukan dengan mengkonversi gambar kromosom tadi ke dalam bentuk stream 20 bit. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya. Setelah dikonversi menjadi 20 bit, diambil bilangan bulat dari 1 sampai 20 secara acak untuk menentukan berapa bit yang akan diturunkan kromosom A ke generasi selanjutnya dan sisanya diturunkan oleh kromosom B. Ya. Jadi ini menjadi individu baru. Setelah ini gambar awal, terus gambar kedua kok beda. Oh, berarti pasti ada perubahan fisik jalan ini, nah, gitu ya. Nah, ini ada individu baru yang merupakan update, ya, istilahnya paling gampang istilahnya update baru lah gitu. Nah, ini nanti menjadi individu baru, ya. Jadi individu baru dari jalan yang tanpa mobil, gitu ya. Mungkin garis-garis hitam putihnya sudah mulai nggak jelas, nah itu kan baru ya, kondisi baru dibandingkan dengan saat baru dicat kan beda ya. Nah, itu istilahnya menjadi individu baru, itu menjadi pembanding juga. Nah, ini baik, kita lanjutkan lagi. Penerapan GA dalam tilang elektronik ya. Setelah proses reproduksi ini selesai, generasi baru tercipta. Sampai kapan proses cover ini harus dilakukan dan kapan harus berhenti membuat generasi baru? Crossover akan berhenti ketika sistem sudah dapat membedakan mana pelanggaran yang dianggap surveying dan mana yang dianggap blocking jalur pejalan kaki. Jadi ini prosesnya akan dilakukan berulang-ulang, ya. Kalau foto gambar itu kemarin tuh sampai 3/4 ya. Jadi tengok kiri, tengok kanan itu kan. Tengah ada, atas bawah, geleng kiri, geleng kanan. Itu adalah salah satu bentuk dari individu baru ya. Tapi ini tentunya ada proses perubahan kondisi yang berbeda yang tidak ditentukan ya. Jadi dilakukan proses reproduksi bila ada perubahan dari yang sebelumnya. Pembedanya adalah ini ya. Crossover akan berhenti ketika sistem sudah ini. Pembedanya adalah rasio piksel berwarna putih dalam kromosom untuk pelanggar blok jalur pejalan kaki lebih besar dibandingkan dengan swearing. Jadi kalau ada pelanggaran berarti jumlah hitam ya, dan putih itu berbeda ya. Jadi rasionya antara hitam dan putih akan berbeda dari aslinya, istilahnya dari database sebelumnya lah gitu ya. Nah, hal ini dapat terjadi sebab garis putih di jalur pejalan kaki lebih banyak dibandingkan survey yang hanya ditandai dengan satu garis. Jadi ini karena jumlah yang putih di pejalan kaki banyak, maka hitung-hitungannya juga lebih banyak ya. Jadi sigma atau penjumlahan dari yang putih ya, yang putih itu bisa jadi mendatar itu berarti X itu row. Nah, berarti mulai dari I sama dengan 0 sampai C jumlah yang berwarna putih itu dihitung, ditotal. Nah, mana yang lebih banyak antara putih ataukah putih putih di bagian pejalan kaki atau putih di jalan raya gitu. Yang jelas putih di jalan kaki lebih banyak daripada di jalan raya. Nah, nanti dari situ nanti dibandingkan lagi kalau ada yang melanggar ya. Putih mestinya berapa, lah kok berkurang karena ketutup. Nah, berarti ada yang melanggar. Nah, itu matematis sekali ya, sehingga bisa kedetek sewaktu-waktu ya istilahnya. Jadi tidak perlu ada orang yang tidak foto barang, tidak perlu. Karena secara otomatis kedetek, karena direkam dulu, kedetek, nah baru di judgement ya. Oh, ini melanggar gitu. Mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan hari ini, semoga bermanfaat ya. Yang pasti apa yang saya sampaikan ini sedang berkembang sekarang ya. Jadi tilang elektronik dan sebagainya itu sudah otomatis itu
Ya cuman memang untuk pelanggaran yang lain mungkin perlu metode yang lain ya. Cuman ini salah satu metode atau algoritma dalam artificial intelligence yang menerapkan CCTV ya. Baik, saya kira itu. Kemudian saya ulangi lagi, ini adalah pertemuan ke-15. Jadi mungkin minggu-minggu yang lalu kita sempat tidak ada perkuliahan karena mungkin cuaca ya. Cuaca itu kalau nggak bagus saya nggak berani streaming ya. Tapi tetap materi saya sampaikan sampai penuh 15. Nah, karena ini semestinya minggu tenang tapi saya isi minggu ke-15, berarti minggu depan kita langsung UAS saja ya. Karena sekarang UTS UAS itu kan waktunya 2 minggu ya. Jadi kita sempat liburan ya, untuk memberi waktu saya mengoreksi ya. Jadi minggu depan kita langsung saya kasih soal UAS, lalu 1 minggu berikutnya beri waktu saya untuk mengoreksi, ngisi nilai di CAKAD itu ya. Soalnya nggak terlalu susah, pasti ada di materi yang saya sampaikan. Nah, pokoknya Anda lihat aja materi-materi perkuliahan kita pasti ada di situ gitu ya. Kalau ada selama perkuliahan ini saya ada kurang berkenan ya mohon maaf ya, karena mengajar online ini kendala utamanya adalah cuaca ya, apalagi minggu kemarin itu kan hujan badai macam-macam ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, jaga kesehatan ya. Saya cukup sekian, selamat malam, sekian dan terima kasih.